Oke, sesuai janji, kita akan bagikan tips untuk yang stay di Genting. Dari mulai yang kecil untuk data internet, sampai transport, sampai wisata di daerah Genting ya. Ini kami kumpulkan dari pengalaman sendiri ya, ketika perjalanan ke sana. Nomor 1 untuk data internet. Jadi kemarin kami menggunakan dari kluk.com. Nah ini, kami ambil yang 40 GB untuk 15 hari. Itu totalnya untuk satu SIM card tuh hanya 93.000. Kalau saya bandingkan ini lebih murah nih daripada saya roaming pakai nomor yang saya gunakan di Indonesia. Nanti saya kasih ya linknya di deskripsi. Setelah mendarat, nanti teman-teman cari Subway dan toko yang namanya Anta. Ini letaknya pas banget di area kedatangan. Nah, dia nyempil nih di tengah-tengah ini nih. Nah, karena tempatnya kecil, saya jadiin patokan ini Aerotel ini ya. Jadi kalau kalian lihat Aerotel ini, berarti kalian sudah kelewatan. Pokoknya ketika kalian keluar dari imigrasi, keluar area bandara, langsung masuk ke mall yang ini nih. Letaknya di tengah-tengah antara Subway dan Anta. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita menggunakan transport dari airport ke Genting. Dari airport ke Genting nih lumayan jauh ya, sekitar 1 jam 45 menit. Ini saja kami jalan ketika weekdays, dan ketika ini belum high season. Kami book ini lewat Klook juga sama, totalnya seperti yang teman-teman lihat ya. Mobilnya itu mungkin sekelas Avanza, jadi bisa muat untuk 6 orang. Kalau kami ya berempat, kemudian ada koper besar sebanyak 3 ya, itu sih masuk di mobil Avanza ini nih. Apakah ini paling murah? Ini nggak paling murah karena kami baru tahu kalau kita bisa menggunakan Grab selama di Malaysia. Jadi kalau teman-teman booking lewat Grab, ini harganya akan jauh lebih murah. Sekitar setengahnya. Area menunggunya di sebelah mana? Nah, dari pintu keluar tadi, ketika ngambil SIM card, kalian ikutin aja nih jalan yang ini nih. Lurus aja terus. Sampai dengan ketemu pintu keluar. Nah, ini ya. Pintunya ingetin keluar di pintu nomor 3. Nanti keluar aja di sini, kemudian teman-teman nyebrang ke sebelah sana. Keluarnya sebelah sini ya. Nah, ketika nyebrang, cari pilar yang tulisannya itu 11. Biasanya transportasi online itu nunggunya di sini. Jadi mereka akan berhenti nih, seperti yang ini nih, seperti yang teman-teman lihat ya. Mereka akan nunggu di sini untuk pick up kita. Nah, di mall yang tadi juga ada supermarket ya, jadi kalau mau beli air buat di hotel itu bisa. Nah, ini hotel tempat kami menginap, namanya Awana ya. Kenapa kami menginap di Awana? Karena di sini disediakan shuttle bus gratis. Ini ya jadwalnya. Teman-teman boleh screenshot dulu. Shuttle busnya kemana? Shuttle busnya itu dari Resort Awana itu menuju ke Genting Premium Outlet. Busnya sendiri ukurannya nggak kecil ya, ini sih sedang lah. Nanti setelah sampai, mereka tuh akan nunggunya itu di peron nomor 1 nih, yang ini nih, bisnya ya. Jadi peronnya ada berapa? Peronnya ada banyak sampai 21. Nah, kalian pilih yang nomor 1 ya. Ini tempat untuk menunggu bis. Nah, nanti akan di sebelah situ tuh, di seberang sana. Bisnya itu akan parkir di seberang sana ya. Ini kami shoot dari seberangnya. Nah, ini kita udah sampai ya di Genting Highland Premium Outlet. Pesan saya, di sini sering banget kabutnya turun. Ini masih siang ya, tapi teman-teman lihat kabutnya udah kayak tebel sekali itu. Saya sarankan yang nggak kuat dingin, bawa jaket, terutama yang bawa anak-anak ya. Kasih mereka jaket. Karena lumayan dingin di sini. Tempatnya sendiri itu ada 3 tingkat. Nah, ini saya kasih tahu ya, outletnya apa saja. Cuma yang ini saya mau kasih lihat nih. Di sini juga selain ada toko, di sini juga ada tempat makan nih. Ini outlet directory-nya ya. Jadi teman-teman bisa screenshot dulu. Mungkin ada yang dicari, ada yang diincer, silakan. Untuk pilihan makanan juga ada ya, di sini lumayan banyak. Kenapa saya highlight tempat makan? Karena nggak begitu mudah cari tempat makan di sekitar Genting.
Kalau mau yang agak ekonomis, itu di atas ada food court. Letaknya di atas BOS ya. Nanti di dalam food court itu lumayan rapi kok. Dalamnya juga lumayan bersih. Jadi di situ ada banyak pilihan. Teman-teman tinggal pilih aja kayak food court biasa. Makanan di sini harganya juga tidak semahal restoran yang ada di Genting Premium Outlet ini ya. Kami coba makan di sini 1 atau 2 kali itu rasanya lumayan oke sih. Ini ya, teman-teman bisa lihat ya, makanannya apa saja dan suasananya seperti apa. Kalau untuk restorannya, kami ada pernah dine out ya, beberapa kali di sini. Jadi, di Madam Kwan ini juga makanan Melayunya lumayan enak. Yang perlu saya garis bawahi, porsinya sangat banyak. Kemudian di atas tempat nunggu bus tadi, itu juga ada tempat makan. Jadi tinggal naik 1 atau 2 lantai, ini langsung nih, yang teman-teman lihat ini di sini. Kalau yang ini gabung ya, antara halal dan yang non-halal. Saran saya, karena tempatnya juga tempat makannya hanya ini, pengunjungnya juga sangat banyak, jadi jam makannya itu boleh dimajukan atau agak ditelatin. Ini aja suasana sekitar jam 4 sore atau 5 sore ya. Jadi nggak kebayang tuh ketika jam makan, jam 6 atau jam 7 itu ramainya seperti apa. Kemudian di Genting Premium Outlet ini ada apa saja? Kalau teman-teman ada yang pernah ke Premium Outlet di Kerawang atau mungkin yang baru ya di Alam Sutra, ya sama aja sih modelnya ya. Cuma bedanya di sini suasananya di pegunungan, sejuk, jadi kalau keliling itu kita nggak keringetan. Untuk outletnya sih kelihatannya lebih banyak yang di Genting ini ya, daripada yang di Indonesia. Lalu kalau harga bagaimana? Terus terang kalau kami lihat ya harganya di Genting Premium Outlet ini lebih mahal sedikit daripada yang di Indonesia. Tapi ini jangan dipukul rata ya. Teman-teman coba keliling aja. Saya kelupaan shoot, kemarin itu ada satu toko yang sangat ramai sekali, sampai masuknya itu dibatasi. Saya lupa nama tokonya apa, tapi itu ketika kita turun, kalau pakai Grab ya, turun di sana tuh nggak jauh dari sana tuh tokonya, di sebelah kanan. Mungkin mereka lagi ada program, dan harganya memang mungkin miring ya di sana ya. Kebetulan karena antrinya panjang, jadi kami nggak masuk ke sana. Untuk Giordano, kami lihat ada pakaian ya, yang harganya sedikit lebih murah daripada yang di Indonesia. Jadi kalau di sini mungkin kalau ada yang diincar ya silakan ya, karena ada beberapa merek yang di Jakarta tidak ada. Sisanya mungkin kalau mau cuci mata itu di sini boleh kok, nggak apa-apa. Kalau model saya lihat di sini variasinya lebih banyak ya. Nah, kali ini kita rencana mau ke Skyland Theme Park. Kami belum beli tiket karena kami pikir ya beli aja di hari H gitu ya. Tinggal beli online terus scan masuk. Ternyata untuk Genting Theme Park ini itu teman-teman mesti belinya itu H-1 kalau mau beli di online ya. Saran saya kalian jangan langsung beli dulu ya jauh-jauh hari, tapi kalian belinya tuh H-1 saja. Jadi sebelum kalian beli, cek dulu perkiraan cuaca seperti apa. Nah ini nih untung saya belum beli nih. Bayangin kan kalau kita udah beli, kemudian hujan, kabutnya tebel, itu apa yang mau dilihat gitu, apa juga yang mau kita datengin, karena semuanya kan basah. Dari hotel kami tuh pakai Grab ya untuk ke Genting Theme Park ini, dan turunnya itu di hotelnya Theme Park di seberang sana ya. Nah dari hotel itu kita ikutin aja ada petunjuknya, naik dulu ke atas, kemudian kita nih turun ke bawah ini nih. Nih teman-teman lihat juga ya, ini indoor tapi kabutnya aja sampai masuk ke dalam nih, lumayan tebel loh di dalam ini. Ya sekali lagi kalau bawa anak-anak, pastikan mereka pakai jaket ya. Kecuali kalau anaknya ya tahan dingin. Ini sebenarnya hujannya nggak besar nih, ini cuma gerimis saja. Cuma karena ditambah kabut yang tebal, jadi basahnya nih lumayan. Kalau petunjuk jalan cukup jelas,
Jadi teman-teman ikutin aja jalannya, arahnya juga ada kok. Dan orang juga pada lewat banyak sekali di sini. Nah, ini kita udah sampai ya di dalam ya. Jadi kita lurus aja, nanti dia akan masuk ke Sky Mall. Jadi dari sini lurus saja, ikutin aja itu lampu-lampunya semua. Nah, teman-teman lihat ya. Ini kabutnya aja sampai masuk ke dalam nih. Begitu masuk, ini langsung kita ke area tempat makan atau restoran. Jadi kalau mau makan ya, selain makan di Genting Premium Outlet, di mall ini nih banyak sekali pilihannya, bener-bener banyak sekali. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini ada yang halal, ada non halal, sampai dengan makanan Indonesia pun ada tuh, penyet-penyet.com. Kalau kangen masakan Indo, nah bisa coba di situ. Nah kalau yang ini di lantai atasnya ya, saya lupa lantai berapa, tapi di atasnya pun ada area food court seperti ini nih. Banyak sekali pilihannya, dan enak-enak di sana. Kalau yang ini yang di bawah, ini lebih premium ya, jadi harganya agak di atas. Ini kita lurus aja terus, semuanya tempat makan, tempat minum. Kalau ada yang mau coba beli snack juga ada di sini. Ini teman-teman tinggal lurus aja sampai nanti masuk ke area yang tengah itu yang banyak lampunya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini areanya indoor loh, bukan outdoor. Ini sangat megah sekali dan sangat besar sekali tempatnya. Nah, lihat yang kelap-kelip di sebelah sana, yang kayak komedi putar. Itu adalah Skytropolis, tempat bermain yang indoor. Nah, ini tempatnya juga nggak kecil juga sih, lumayan banyak wahana permainannya. Mau yang lucu-lucu, masukin bola, sampai yang memicu adrenalin pun ada di sini. Ini saya shoot dari atas ya, biar kelihatan tuh ramainya seperti apa. Kalau teman-teman ada yang mau coba main di sini, nah itu di sebelah kanan itu tempat beli tiketnya ya. Karena tempatnya ini lumayan besar, jadi patokannya apa? Nah ini, Catch Alley. Cari aja lorong kucing ini, seberangnya itu tempat tiket. Nah ini ya, kalau suka adrenalin, nah ini tempat penuh orang ketawa dan penuh orang teriak. Ini salah satu wahananya nih. Saya nggak tahu namanya apa, udah diputer di ayun tinggi lumayan. Jadi kalau misalnya di luar lagi hujan, udah beli tiket, ya sudah nyangkut dulu aja di Skytropolis ini buat main-main sebentar. Oke, setelah menjelajah permainan yang indoor, kita balik lagi nih ke tempat yang megah ini tadi ya. Teman-teman cari eskalator turun ke bawah, ikutin aja, begitu turun. Nah, ini adalah area untuk outdoor theme park Skyland Genting. Di sini bisa beli tiketnya pakai mesin, atau ada ticketing box di situ ya, tempat fisik. Kalian bisa beli di sini. Di sini hati-hati, ini ada beberapa orang yang tanda kutip sedikit maksa ya untuk beli tiket lewat calo mereka gitu. Kalau saya sih nggak mau pakai calo ya, lebih mahal nggak apa-apa asal resmi. Saya bocorin tipsnya, kalau mau murah belinya di Agoda. Kalau saya bandingkannya ketika saya ke sana, teman-teman lihat ya harganya ya, untuk 2 dewasa dan 2 anak tuh harganya segitu. Jadi saya nggak pakai Klook untuk beli di sini, saya pakainya Agoda karena lebih murah. Theme parknya sendiri seperti apa sih? Nah ini saya kasih shoot sedikit-sedikit ya. Areanya besar apa enggak? Ya nggak terlalu besar sih kalau menurut saya ya. Kalau dibandingkan USS yang di Singapura atau Disneyland di Hong Kong, ini sih nggak sebesar itu.
Kalau di Singapura atau di Hong Kong itu bisa setengah harian di sana gitu ya. Kalau di sini mungkin 2 jam, 3 jam juga udah semuanya sih. Wahana di sini ada 5 atau 6 ya, saya lupa-lupa ingat. Tapi tempatnya ini bagus sih kalau suka foto-foto atau yang suka upload ke Instagram. Di sini banyak tempat spot bagus untuk foto. Di sini wahananya juga ada yang lucu-lucuan ya, puter-puter, carousel gitu. Ada juga yang memicu adrenalin. Contohnya apa? Nah itu relnya tuh yang di atas tuh. Kalau yang itu kayak roller coaster gitu ya, tapi orangnya kayak digantung gitu. Duduknya kayak menggantung. Nah saya iseng, saya masuk nih ke tempat yang ini nih. Tur perahu. Sebelum masuk saya tanya 2 kali loh ke orang yang berbeda. Ini tempatnya ada sudden move apa enggak, ada pergerakan tiba-tiba atau enggak gitu. Dijawabnya sih nggak ada. Aman nggak buat anak-anak? Oh aman katanya. 2 orang nih saya tanya. Ya sudah, kita naik ke perahunya kan. Nah sebelum saya lanjut cerita, kalau ada yang nggak mau di-spill, di-skip aja ya bagian yang ini. Ternyata ini tuh ada sudden move juga di sini gitu. Perahunya ini akan diterjunin ke bawah gitu sampai 2 kali. Jadi kalau teman-teman nggak suka ketinggian atau anak-anaknya itu takut, ya lebih baik jangan naik wahana yang ini ya. Nah ini teman-teman lihat nih. Nih tahu-tahu tempatnya gelap, cuma saya ngintip kan paling depan tuh. Nah ternyata dibanting ke bawah. Lumayan, saya bawa anak 2, yang satu kagetnya melotot, yang satu kagetnya nangis. Jadi sepanjang wahana dia cuma merem, tunduk mata aja, nggak berani dia buka mata. Jadi kalau teman-teman, anaknya atau mungkin teman-teman sendiri ada takut ketinggian, ya kayaknya wahana ini bisa di skip aja ya. Di sini ada 2 kali ya diterjunin ke bawahnya. Yang gelap tadi yang lumayan panjang, yang satu lagi nanti di area keluar itu sedikit. Kalau suka diterjunin ke bawah, kemudian suka yang basah-basah, nah teman-teman bisa duduk yang paling depan ya. Nah, ini satu lagi nih. Saya udah feeling nih. Semua yang naik ke atas pasti turun ke bawah. Kalau saya lihat, tadi udah turun, sekarang naiknya agak tinggi. Nih moga-moga turuninnya nggak jauh ya. Dan ternyata yang ini memang diterjunin tapi nggak separah yang pertama. Kalau yang nggak mau di-spill tapi tetap lihat bagian yang ini, ya udah salah sendiri ya. Ada 2, yang satu agak dalam terjuninnya, yang ini nggak begitu dalam. Nah, habis ini ya udah sudah selesai cuma 2 tadi. Sisanya sih wahananya lumayan slow ya. Kalau untuk tempat makan sendiri di sini saya pilih yang ayam-ayam goreng kayak Kentucky gitu ya. Kalau harga saya lihat masih masuk akal, porsinya juga lumayan gede. Ini ya, saya kasih info itu harganya berapa. Kalau mau pesennya tuh kayak di McD ya, yang di Jakarta, jadi lewat mesin ini. Bisa pakai kredit card juga kok di tap. Nanti seperti biasa, pilih aja di mesin ini, kemudian bayar. Nanti akan dikasih struk pembayaran sama nomor antrian. Nanti tinggal tunggu di tempat untuk pick up makanan. Ini porsinya lumayan besar ya. Jadi kalau anak-anak yang dibawa ini makannya nggak banyak, nah itu bisa dipertimbangkan tuh belinya satu aja untuk berdua. Beginilah suasananya kalau kabut udah turun. Yang di atas itu wahana yang kayak roller coaster itu ya. Kelihatannya pelan tuh, tapi semuanya pada teriak gitu.
Kalau udah turun kabut gini, ya sudah, mau gimana? Kita tunggu aja sampai kabutnya hilang. Jadi beli tiketnya H-1 aja ya, sambil cek perkiraan cuaca. Oke, setelah keluar, kita naik ke lantai paling atas. Ini ada cable car. Saya beli tiketnya di Agoda. Kenapa di Agoda? Karena ternyata di Agoda harganya lebih murah. Itu ya, satu orang hanya 30 ribuan tuh. Nanti antri aja satu-satu, nanti akan diatur ya. Kalau rombongan kasih tahu aja rombongan berapa orang. Satu kereta itu kalau nggak salah 6 orang ya. Jadi karena kami cuma berempat, ya kami digabungin lagi sama 2 orang yang lain. Tapi kalau kalian sekeluarga itu berenam, itu otomatis satu kereta tuh kalian semua isinya. Jadi nggak perlu pilih yang private ya. Jadi itu another tips, kalau kalian berenam, ya kalian nggak perlu sewa kereta yang eksklusif, kalian pasti ditempatkan dalam satu kereta sendiri. Keretanya kemana? Ya balik lagi ke Genting Highland. Jadi cable car-nya itu bisa mampir ya teman-teman ke salah satu kuil. Itu free, nanti bisa turun di sana. Nanti dari sana bisa nyambung lagi, pakai cable car yang lain, nggak usah bayar lagi, itu ke Genting Premium ini. Jadi dia letaknya antara Genting Highland Skyworld dan Genting Premium. Begitu sampai, langsung aja ke paling bawah. Nah, ini untuk balik ke hotel, pakai yang peron 1 ya. Aman atau enggak? Aman kok naik cable car-nya. Cuma pas kami naik itu sempat berhenti sebentar ya di atas. Jadi saya juga bingung nih kenapa nih mati listrik atau apa gitu. Baru pertama kali saya naik cable car terus berhenti dia di tengah. Nah itu tuh. Saya lupa berhenti berapa lama, 5 menit atau 3 menit gitu. Terus kemudian jalan lagi sih. Nah di depan ini nih stasiun pemberhentian untuk yang mau mengunjungi ke kuil. Bisa turun di sini, kemudian nyambung lagi ke cable car yang sama. Itu free. Demikian tips dan trik kami jika teman-teman mau mengunjungi Genting Highland langsung dari airport. Kayaknya saya harus bikin video satu lagi untuk tips and trik untuk yang di city center ya. Jika teman-teman merasa ini bermanfaat, tolong klik tombol subscribe-nya ya. Oke, sampai ketemu ya di video berikutnya.